Selamat Pagi Pendakrajam. Pagi, Pendakrajam. Selamat, pengacara Jiang, untuk kemenangan kemarin. Anda menang kasus lagi. Kini, pengacara perceraian terbaik di Seantero Jiangcheng adalah pengacara Jiang. Jing Kaiyan kecelakaan mobil. Empat tahun pernikahan. Awal pernikahan saya dengan Jing Kaiyan hanya urusan keluarga. Terjadi 7 hari setelah putus dengan mantan Lu Feng. Jing Kaiyan datang ke saya dengan lamaran. Kehidupan setelah menikah. Seperti transaksi bisnis. Jerak, atsuh takatsuh, Dinjin. Selamat pagi, Tuan. Nyonya menunggu untuk sarapan. Saya tidak mau makan. Kami bahkan bertengkar pagi ini. Tempatkan saya di depan, terserah. Apa aku sangat memalukan bagimu? Atau kau takut merusak image lajangmu? Hingga mantan pacarmu tahu kau sudah menikah? Berpikirlah sesuka. Kondisi Ayan saat ini. Ingatannya tertahan 4 tahun lalu. Untuk waktu pemulihannya, kami belum tahu. Kau sudah menikah? Kau menikah dengan siapa? Pasti bukan kamu. Ayo, pulang ke rumah. Rumah? Rumah yang mana yang kau maksud? Sudah waktunya. Membalas. Keluargamu bangkrut. Sekarang kau jadi pembantu. Di rumah kami. Tepatnya, aku ingin kau mencuci bajuku, membersihkan rumah, dan melayaniku. Benar. Keluargamu benar-benar bangkrut. Kau bahkan meminjam $500.000 dari Kubulon lalu. Jangan lupa bayar utangmu. Ayo pergi. Hei! Bisa beri waktu beberapa hari untuk $500.000 itu? Ayo, kau susah payah dapatkan istri, tapi sekarang kau bersikap kasar setiap hari. Bisa tidaknya kau merebutnya kembali? Tergantung caramu bersikap sekarang. Ibu, sudah kukatakan ke Ayan, perusahaan kami bangkrut, dan dia perlu istirahat sejenak. Kalian harus merahasiakan ini. Baik, kami janji. Kalian jaga satu sama lain. Kami pasti akan bekerja sama. Kau bilang aku host ke MU, tapi kenapa piyama, celana dalam, dan baju khususku ada di kamarmu? Ini kebetulan yang terlalu mengada-ada. Aku dan suamiku punya selera yang persis sama dan ukuran badan. Aku sudah menikah, tapi suamiku selalu di luar negeri. Malam-malam terasa panjang, dan kau enak dipandang. Jadi wajar saja terjadi sesuatu. Apa maksud aku pria simpananmu? Kau digaji, dan bersama denganku. Bukan kerugian bagi. Bukankah ini persis yang kau suka, Ayat? Keluarga kami sudah lama berteman. Jadi menikahiku membuat orang tua bahagia. Lagipula, kau juga tidak rugi. Tidak mungkin. Aku bukan mainanmu. TAPI, kau punya tahi lalat meradi. Bagian dalam paham. Kalau bukan kau yang kasih tahu, bagaimana mungkin aku tahu? Kenapa kamu mencuci spray? Kita sudah melakukannya tadi malam. Kenapa kita tidak mencucinya? Haruskah orang lain yang menanganinya? Atau kamu selalu mencucinya sendirian? Suamimu tidak membantu? Kamu cepat beradaptasi dengan peran baru. Benar, suamiku tak membantu. Aku tak paham seleramu. Pria yang menikahi istrinya, lalu mengabaikannya, dan tak peduli padanya. Kamu menikah dengan itu? Aku buta.
Kamu hanya berlaku sebagai suami saat diranjak. Kakap, aku hanya pria yang tak berhak mengeluh. Biar ku kerjakan. Aku akan selesaikan. Lalu masak makan malam. Ini urusan orang lain. Katakan hanya aku yang jadi pilihan. Ayah, Ibu. Kudengar kamu mengalami kecelakaanmu. Kamu baik-baik saja? Kalian pasti pekerja paruh waktu yang disebut Jiang Sueling. Ya, kami pekerja paruh waktu. Ibu Yang, Manguru Mazak Memazak. Ayahmu bertanggung jawab untuk berkebun. APA Kilyarga kita benar-benar sudah terpuruk seperti ini? Nak, ini salah kami sebagai orang tua yang tak berguna. Untung ada Zhang Xuling. Kamu harus memperlakukannya dengan baik. Maksudku, kalian tidak keberatan dengan aku dan Sueling? Tidak. Kami sama sekali tidak keberatan. Orang seperti Sueling jarang memilih orang seperti kamu. Harus merasa beruntung. Pastikan kamu menghargainya, dan cepatan punya anak. Baru 4 tahun saja. Dunia sudah berubah, terbalik seperti ini. Apakah ekonomi yang berubah, atau nilai-nilai orang juga berubah? Nona Zhang. Kami janji akan melakukan yang terbaik. Ibu yakin bisa memasak? Kami sudah mengandalkan pekerjaan paruh waktu selama beberapa tahun ini. Sebnarnya. Yang hitam dan gosong ini. Siarusnya Razal Adaitam. Lumayan. Halo. Hai. Jing, boss. Ya ampun, lihat ini. Tangan Seiya terpelze. Seiya Tak s'engagea Manjatukanya. Layarnya jadi hitam. Mungkin ponselnya rusak. Biar saya bawa untuk diperbaiki. Siapa sekretaris Sao? Kalian menyembunyikan sesuatu? Ada rahasia? Tidak, sama sekali tidak. Wah, lihat Nona Jia berpakaian begitu cantik. Sepertinya mau pergi. Tidakkah kau mau mengantarnya? Lu Feng juga datang. Saya satu pesawat dengannya tadi. Dia sendiri yang bilang. Baik, saya paham. Sebentar lagi ketemu. Apa yang kau lakukan? Kau tak tahu Sumaimar akan pulang. Harus diberitahu orang lain. Apa salahnya? Jika kau rasa tak ada masalah. Dulu kupikir, Seleramer Burak. Tapi tak kusangka, kau begitu terbuka. Jing Kaiyan, kenapa kau begini? Saya hanya ingin tahu, apa istimewanya Lu Feng, hingga kau kejar seperti anjing? Saya anjing? Anjing siapa saya? Baik, saya jadi anjing. Aku jadi anjing. Ini semua salahku. Aku tak berhak menyalahkan. Jing Kaiyan, si sombong ini. Kini terlihat seperti anak anjing liar. Apa aku terlalu kejam? Aku cuma pergi ke pesta. Acara rutin dari kantor pengacara. Aku akan pulang malam ini. Jangan minum terlalu banyak. Pulang cepat ya. C'est la Mamalam. Tuan Jing, Nyonya Jing. Apa ini benar tindakan tepat? Berbohong pada Ayan begini? Dulu mereka saling mengacuhkan. Kini jadi mesra sekali. Ayan sempurna dalam segala, kecuali tak mau mengakui perasaan aslinya. Ya, itu benar. Mari terus berpura-pura sebentar lagi. Siapa tahu keluarga Jing akan punya cucu perempuan tahun depan. Oh haha. Zhang Shuling, wanita takbir kal itu. Mungkin jatuh cinta pada Lu Feng yang carry muka? Kamu sedang apa? Kenapa kamu di rumah? Di mana mama aku? Ibu. Mamamu itu. Siapa lagi kalau bukan dia? Tentu saja, Jiang Sueling.
Sueling sangat takut sakit. Tapi dia punya anak dengan Lu Feng. Dan anaknya sudah sebesar ini. Kamu tahu tidak, hari ini Presiden Lu dari Minggu Tech juga akan datang. Presiden Lu merintis sendiri bintang teknologi yang melantai di Bursa dalam 3 tahun. Iya, benar. Dan dia masih lajang nomor 1. Banyak sosialita yang menunggu dia di acara hari ini. Apa kamu benar-benar tidak mau memberitahu suamimu yang sebenarnya kalau ingatannya pulih nanti? Dia pasti marah besar. Sedikit kemarahan mungkin baik untuknya. Jing Kaiyan yang kehilangan ingatan jauh lebih menarik dari sebelumnya. Kami sekarang justru aku dalam beberapa hari ini. Pantas saja katanya, pria suka main-main di luar. Rupanya itu soal sensasi. Tapi diam di rumah jadi istri, sempurna untukmu, sangat tidak sesuai dengan sifat Jing Kaiyan dulu. Tidak terasa aneh? Mungkin dia melakukannya dengan rela. Amnesia ini mungkin memicu perasaan sejatinya. Yang terpendam untukmu. Tidak mungkin. Kami hanya pasangan bisnis. Dari mana datangnya perasaan asli? Orang dalam biasanya tidak sadar. Oh iya, aku suruh Xiaobao nunggu di tempatmu. Sekarang pasti sudah sampai. APA, Xiaobao dan Jing Kaiyan tidak pernah akur. Aku akan antar kamu ke ayahmu. Kamu tahu di mana ayahku? Aku yakin ibu ada di sini. Tapi apa kamu yakin ayahku juga ada di sini? APA. Selama ini, kamu belum pernah ketemu ayahmu? Urusi saja urusanmu sendiri. Aku selalu bilang Lu Feng gak becus. Istri aja diabaikan. Anaknya juga gak diurus. Tuan Jing. Tuan Jing. Lama tidak berjumpa. Bukannya grup Jing bangkrut, kok masih baik banget sama dia? Bangkrut? Aku gak pernah dengar. Tapi jujur, dia cuma baik-baik karena ibuku. Cuma itu alasan dia sopan ke kamu. Jadi hubunganku dengan Sueling sudah terbuka sekarang? Jadi, ayahku di mana? Aku kesini cari ayah. Kamu ngapain di sini? Aku mau lihat APA istimewa SI pengkhianat ini. Sampai lebih baik dari aku. Lu Feng datang. Hello Tuan Lu. Dulu kamu cuma anak nakal saat jadian sama dia, sekarang sudah berubah. Cuma suamimu yang pernah dapat perlakuan ini, tapi sejak suami umumin sudah menikah. Para sosialita, pada hilang minat. Ya dikatakan. Kalau Lu Feng dan Jing Kaiyan sama-sama ada di sini, kamu pilih siapa? Sudah, cukup. Aku kan sudah perempuan bersuami. Tuan Lu, lama tak jumpa. Kalian lanjutkan saja bicara. Aku akan keluar sebentar. Shuling. Aku dengar. Kamu datang hari ini. Jadi aku ubah jadwal penerbangan dan langsung terbang kembali. Tuan Lu. Kudengar, bisnismu sedang berkembang pesat. Apa kamu masih marah karena meninggalkanmu ke Amerika dulu? Mulai sekarang, aku ingin fokuskan bisnis di Jiangcheng. Kita bisa. Sayangnya, aku spesialis kasus perceraian. Kalau tidak, bisa kuterima bisnismu. Tentang kejadian waktu itu, aku benar-benar minta maaf. Aku terus memikirkanmu selama ini. Tuan Lu. Aku sudah menikah. Aku tahu. Sudah kuselidiki. Dia cukup dingin padamu. Aku tahu kamu sudah banyak mengalami. Kamu tidak bahagia. Sebenarnya, aku baik-baik saja. Maaf. Kamu baik-baik saja? Shuling. Ian, kenapa kamu di sini? Kalau kamu begitu takut padaku, takut aku mengganggumu dan suamimu. Kenapa kamu kembali? Maksudmu, Lu Feng? Jangan sebut dia. Tidak, dia bukit. Dia kembali. Jadi kamu tidak mau aku lagi. Ian, kamulah yang paling penting bagiku. Pembohong. Ya, pasti. Sekarang aku cuma pria yang kamu panggil saat mau dan buang saat tidak mau. Bohongi aku sesukamu. Tidak. Ian.
Tuan Lu. Lama tidak bertemu. Halo. Lu Feng. Tuan Jing. Mari minum bersama. Kamu tidak tahu kalau dia selama ini punya masalah lambung dan tak bisa minum dingin seperti ini? Aku tidak tahu, maaf. Sebenarnya, aku masih bisa minum. Mulai sekarang aku akan lebih hati-hati. Kamu selama ini tinggal di luar negeri, kan? Ayah, dulu, banyak yang mengejekku tak punya pekerjaan tetap. Bilang aku tak pantas untuk swelling. Makanya, selama beberapa tahun ini, aku tak berani bermalas-malasan sedekah pun. Jadi, di hati karirmu lebih penting dari swelling. Bukan begitu. Carrier yang kau banggakan itu cuma alasan belaka. Apa kau bagaimana keadaannya selama ini? Aku tak terlalu tahu. Tapi akan kucoba menebusnya. Kau tak pernah benar-benar peduli padanya. Kamu juga tak lebih baik. Terbang ke seluruh dunia. Maka, kau pasti akan kehilangan dia. Kayan, jaga ucapanmu. Shuling. Tuan Jing. Sebenarnya seberapa bagus hasilmu? Lu Feng, ngapain kamu repot-repot? Aku tahu hasilku belum cukup baik, tapi setidaknya aku bisa dapat yang tidak bisa didapat Presiden Lu. Kalian berdua suka bertengkar terus. Di lantai atas ada game tinju. Kenapa tak selesaikan di sana? Tunggu, serius? Kalian beneran serius sekarang? Sebenarnya umur berapa sih kalian? Gak apa-apa. Sueli, kami kuma pemanasan ringan. Aku mau lihat apakah Presiden Lu masih punya kemampuan setelah bertahun-tahun ini. Katanya Tuan Jing. Kecelakaan mobil. Kadang harus bisa melepaskan. Kalian berdua, hati-hati. Jangan khawatir. Aku cuma pukul penipu. Sedangkan aku di sini urus orang yang mau menang segala cara. Ayen, berhenti bertengkar. Aku sudah tahu semuanya. Waktu itu, Swelling salah paham hubunganku dengan Junior. Kami bertengkar, semua rencana buatanmu. Ya, aku yang mengatur. Tapi lalat tak akan hinggap di telur yang bersih. Kau juga tak sepenuhnya bersih. Ayen, ada yang terluka? Sakit? Aku baik-baik saja. Jing Kayen, berdiri. Lu Feng, bukannya kita kumalarahan? Kenapa serang mukanya? Dia jelas menghindar tadi. Dia sengaja berakting begitu. Dia ingin kau kasihan padanya. Seperti itulah rendahnya dia. Kalau bukan karena dia dulu. Sudah. Ayo ulang. Tak apa, jangan khawatir. Jangan merenjak seperti anak cat. Kau pikir trik-trikmu ini patut dibanggakan? Jangan kira aku tak tahu kelakuanmu di balik layar. Lalu apa kalau kau tahu? Swelling memilihku. Dia butuh aku. Akulah yang benar-benar memilikinya. Menyedihkan. Kakak. Sudah. Maaf, Shuling. Aku hanya ingin membela Tirema. Lepaskan, aku akan obati lukaku sendiri. Takkan ganggu kalian lagi. Shuling. Jing Kayen dia. Suamiku baik-baik saja. Kami berdua baik-baik saja. Jadi Tuan Lu tak perlu khawatir tentang kami.
Aku takkan menyerah. Ibu, Xiaobao, apa yang kau lakukan di sini? Jing si iblis bilang, ayahku ada di sini. Dia mengajakku ke pesta untuk cari ayah. Ini anakmu? Dia anak baptisku. Lin Xiaobao. Ibu, tolong aku. Sudah kubilang, kau tak punya ayah. Kau keluar dari celah batu. Ayo pergi. Ibu, tolong. Ibu. Tenanglah. Hei ganteng, minum dong. Hei ganteng, mau minum? APA, beneran. Kau tak pulang dengan Lu Feng? Apa kau mau aku kembali dengannya? Hak apa yang kumiliki untuk menyuruhmu? Kau tidak berutang apapun padaku. Aku hanya pria yang mencintaimu, itu saja. Hanya melihatmu sudah membuatku cukup bahagia. Jangan salah paham. HP-ku habis baterai. Jadi tidak bisa panggil taksi. Bisa tolong panggilkan mobil ke tempat Shengxi. Luka ini perlu dirawat. Kalau ibu melihat keadaanku seperti ini, pasti dia sedih. Jangan kira aku tidak tahu. Kau sengaja terluka. Aku pernah melihat bertinju sebelumnya. Kau jauh lebih hebat dari Lu Feng. Itu dulu. Aku baru saja kecelakaan. Dan Lu Feng tahu tentang hubungan kita. Dia mengerahkan segala daya. Jujur, aku tak pernah ingin mengacaukan hubunganmu. TAPI. Lupakan saja. Ini semua salahku. Mungkin aku harus jujur padanya. Sebenarnya, Lu Feng bukan. Kau tidak apa-apa? Aku antar ke rumah sakit. Aku tidak mau ke rumah sakit. Aku hanya ingin pulang. Apa karena dia kembali, aku tak boleh pulang bersamamu? Mungkin lebih baik aku tidak mempersulit. Aku hanya berpikir tanpa aku sebagai bantalmu. Apakah kau akan sulit tidur? Diam. Sayang. Heitai. Kau sangat menikmati ini ya? Kalau begitu, tenang saja. Jadi kenari emas kecilku. Kejadian hari ini. Kuharap ini tidak terulang lagi. Jangan coba ikut campur hubunganku dengan orang lain. Sayang. Ingat posisimu. Pulang sendiri. Butuh obat? Urus sendiri. Baik. Aku akan menunggumu pulang. Mobil ini ternyata cocok dengan kepribadianku. Jing. Akhirnya kutemukan kau. Temanku bilang, dia melihatmu di sini. Jadi aku buru-buru datang. Kau tak jawab telepon, tak pergi ke kantor. Aku bahkan tak bisa masuk gedung. Apa kau tahu seberapa khawatirnya aku? Tuan Jing. Kenapa tanganmu terluka? Dan wajahmu juga. Lepaskan. APA? Kubilang lepaskan tanganmu. Tuan Jing, apakah Jiang Sueling yang minyak krimer? Sudah kuduga, dia tak bisa merawatmu sama sekali. Siapa kau sebenarnya? Kau selalu mengena. Shuling. Tuan Jing, ini aku, Lan Xin. Ain. Shuling, kenapa kau keluar? Kau juga pulang? Ayo pulang bersama. Aku khawatir kau lupa jalan pulang. Jika ingatanmu hilang. Jika kau tersesat, harus kucari. Dia mencarimu? Dia hanya orang asing yang menanyakan arah. Shuling, jangan khawatir.
Tak akan ada wanita lain mendekatiku. Ayo pergi. Tuan Jing. Jing Kaiyan, kenapa kau selalu bergairah di manapun kita? Sayang, aku hanya ingin menunjukkan bahwa tubuhku dan hatiku hanya untukmu. Kamu tak perlu cemburu. Aku tidak cemburu. Baiklah, kamu tidak cemburu, aku yang cemburu. Aku cemburu pada suamimu. Kamu cemburu? Caca qui part. Rekanku tidak enak badan, jadi kubawa ke rumah sakit. Tak perlu jelaskan padaku. Aku tidak cemburu. Ayo pergi. Kamu terlalu keras kepala, nanti kau akan dapat balasannya. Sayang, apa yang kau pikirkan? Kenapa wajahmu merah sekali? Jika kau ingin melakukannya di mobile. Jangan bicara aneh-aneh. Aku tidak. Menyetir saja. Hei, Lu Feng. Aku baru sampai rumah. Ada sesuatu yang terjadi? Baiklah, ngomong-ngomong. Aku punya klien yang ingin mempekerjakanmu untuk kasus. Aku rekomendasikan ini. Baik. Suruh dia menghubungiku. Bukannya tanganmu terluka? Tidak mempengaruhi kinerjaku. Yang mana dirimu yang sebenarnya? Kita sudah kenal 12 tahun, menikah 4 tahun. Tapi sepertinya aku tak pernah benar-benar memahamimu. Zhang Shuling, apa yang kau lakukan pada Tuan Jing? Jangan bilang aku tak pernah memperingatkanmu. Menunda urusan perusahaan, kau akan menghadapi murkanya. Nyonya Zhao, ketahui batasanmu dengan baik. Apa yang kulakukan dengan suami bukan urusanmu. Mengenai perusahaan, itu aset bersama, antara suamiku dan aku. Aku sudah terlalu sabar padamu. Orang luar yang bisa dipecat kapan saja, harus fokus pada tugasnya sendiri. Dulu, demi menghormati, Ayan, aku mengabaikanmu. Sekarang, jangan coba provokasi aku. Kenapa kamu mencuci spray lagi? Sayang, santai aja. Aku cuma pakai satu tangan untuk cuci. Aku nggak nyentuh kepang yang kamu buatkan. Sebenarnya, kamu nggak harus melakukan ini. Aku ada kerja di kantor. Aku berangkat dulu, jangan keluyuran. Tiran Jing. NAK, kenapa kamu datang lagi? Kamu bohong padaku. Ibu bilang aku nggak punya ayah. Aku muncul dari batu, kayu tumbuh. Kalau nggak ada ayah, sepertinya Sweling dan suaminya hubungannya lebih buruk dari yang kukira. Ya, walaupun kamu terlihat sulit didekati. TAPI. Sebenarnya kamu polos. Jadi, beri janji padaku untuk berhenti jadi orang ketiga selamanya dan kuizinkan kamu tinggal bersamaku. Ayo. Aku akan ajak kamu jalan.
Jing Demon, apa kamu sebaik ini, membawaku ke mall hanya untuk bersenang-senang? Bersenang-senang saja, jika aku bilang begitu. Kenapa banyak sekali pertanyaan? Pagi ini aku dengar Sueling bilang, dia mengatur pertemuan dengan orang asing. Aku khawatir, jadi, aku membawa anak ini sebagai kedok. Jangan bilang, kamu tidak tahu cara bermain. Apa susahnya dengan ini? Hey, NAK, pergi tukar beberapa token. Lihat, ternyata kamu cukup berguna. Tentu saja. Jauh lebih berguna dari ayahmu, kan? Lihat, ibu. Kenapa kamu sembunyi? Apa kamu melakukan hal buruk? SSST. Aku tidak ingin ibu mengira aku menguntitnya diam-diam. Dia mungkin mengira aku tidak percaya padanya. Oh, jadi dua orang harus saling percaya supaya hubungan bisa berjalan. Pria tidak boleh terlalu lembut. Kalau tidak, dia malah akan dibenci. Kata-katamu tepat. Ayo, kita cari makanan. Aku lapar. Aku mau makan. Kamu tidak khawatir dengan ibumu masih bisa makan? Nona Jiang, kamu memang cantik. Waktu Pak Lu memperkenalkanmu, aku tidak percaya. Mana mungkin ada penggakara yang berbakat dan secantik Nona Jiang? Pak Xiao, Anda terlalu baik. Silakan lihat menunya dulu. Ini menunya. Nona Jiang, Anda belum menikah? Kan? Pasangan seperti apa yang Anda sukai? Xiao Bao, kamu di sini ngapain? Kamu datang sama siapa? kamu kenal mereka? Maaf ya, Jack, Denga. Dia tidak sengaja menabrakmu. Aku minta maaf atas namanya. Aku mau pulang dulu. Bapak Xiao, mengenai aset bapak dan istri, serta hak asuh anak, ada permintaan khusus? Aku takkan kasih si cerewet itu sepeser pun. Tapi kan harta bersama. Perusahaan bapak dibangun bareng istri, bersama istri. Makanya sekarang sukses. Jadi mungkin, ini kurang adil ya kan? Sudah, jangan bahas si cerewet, bikin bete. Mending bahas hal yang penggakara Jiang sukanya. Permisi, Pak. Wah, maaf, Pak. Saya tidak melihat Bapak di sana. Tapi kaki Bapak, tolong jangan dijulurkan seperti itu. Berbahaya kalau dijulurkan terlalu jauh. Biar saya tuangkan anggur untuk Bapak. Pelayan macam apa kamu ini? Aku akan melaporkan kelakuanmu. Ada yang bisa saya bantu lagi? Aku tidak butuh pelayanmu lagi. Pergi sana. Baik. Tuan Xiao, saya mau ke kamar kecil sebentar. Baik. Tuan Xiao, apa yang sedang kamu lakukan? Pengacara Jiang, anggur ini lumayan enak. Silakan cicip. Pilean, Bos. bawa anggur ini untuk diperiksa. Suruh manajer putar rekaman CCTV, memasukkan obat ke minuman pengacara. Ini baru pertama kali saya alami. Nyonya Jiang, Kau pikir aku curang? Aku klienmu. Ingat, akulah yang kasih kerjaan ke kamu, karena kamu bisa makan. Orang kayak kamu yang ngebius orang, masa mau aku pekerjakan jadi pengacara? Mimpi kali. Aku maksa diri datang, makan malam sama kamu, kumabiot kumpulan bakti, nggak cuma nolak. Terima kasusmu, aku juga akan bantu istrimu, dapetin semua saat cerai gratis. Kamu bakal pergi tangan kosong. Kamu, sok suci banget. berani mukul aku? Jing, brengsek, nggak salah. Pelayan kotor.
Kuma orang rendahan. Berani ikut campur? Sentuh cewekku ya, cari mati ya. Hai pelayan. Kalau berani, buka topengmu. Biar aku lihat. Seperti apa sih? Orang baik, ini sebenarnya. Ini. Tuan Jing. Tuan Jing, maafkan saya nggak tahu. Penggakara Jiang bersama Anda. Kalau tahu nggak bakal berani. Tolong maafin saya. Nyonya Jiang, tolong. Kan kamu orang baik, jangan dendam. Udah telah, bukti kejahatan sudah dikirim ke pihak berwajib. Satpam. Tuan Jing, Nyonya Jiang, Tuan Jing. Apa kamu nggak merasa? Dengga, aku sudah menyiapkan semuanya. Tidak akan ada masalah sama sekali. Kau tahu, bukan itu yang kutanyakan. Mama. Jing, kamu jahat banget. Kenapa masih memperlakukan ibu baptisku seperti ini? Tak apa, ibu baptis. Mulai sekarang aku akan melindungimu. Ibu baptis. Bukannya dia mama? Mama adalah ibu baptis, dan ibu baptis adalah mama. Xiao Bao adalah anak Lin Qian. Kamu belum lupa itu kan? Itu benar. Engagement terhenti 4 tahun lalu. Jadi, kau tak pernah punya anak dengan orang lain. Kau pikir Xiao Bao adalah anak? Kurasa kamu harus periksa ke dokter Zheng Lai. Sejak kehilangan ingatan, IQMU turun sedikit. Xiao Bao, ayo pergi. Akan kusuruh sopir mengantar. Bukan ITU maksudku. Yang kutanyakan, kenapa pria itu sangat takut padaku? Apa kau masih menyembunyikan sesuatu? Jing, kamu janji akan belikan es krim. Lepaskan dulu. Aku tidak akan melepas. Anak yang makan es krim bisa sakit perut. Pelit banget. Dulu, kalau anak ITU selamat. Sekarang sudah besar ya? Tante, ayo pergi. Sayang, makan buah dulu. Sayang. Jangan marah. Aku cuma mengajak Lin Xiao Bao jalan-jalan bersenang-senang. Kalau kamu tidak suka, aku akan kurangi pergi mulai sekarang. Setidaknya hari ini, aku menjagamu tetap aman. Tidak seperti Lu Feng yang tidak bisa diandalkan. Klien-klien yang dia perkenalkan padamu. Orang macam apa mereka itu? Meski restoran itu penuh dengan orang-orangmu, kau tetap tak bisa jamin tak ada satupun yang melakukan aksi curang. Jadi aku yang salah di sini? Baik, kalau budget berlututlah, aku yang akan minta maaf. Berhenti. Gumpalan darah di otak Ayan sepertinya mulai larut. Dia mungkin bisa ingat kembali kapan saja. Kau mungkin tak bisa terus mengirangku seperti burung kanari. Apa karena suamimu menyuruhmu meninggalkanku? Yen, aku ada wawancara besok. Kau tak bisa menyingkirkanku. Penggakrejiang, tunggu di sini sebentar. Baik. Ling. Kebetulan sekali, apa kau datang untuk? Promosikan firma hukum? Aku datang untuk bahas proyek. Ngomong-ngomong, tentang mantan Direktur Xiao. Aku menyesal salah menilai orang dan memberimu masalah. Pengacara Jiang, maju ke depan. Baiklah. Kami telah menggandeng Penggakrejiang untuk jelaskan detail hukum baru yang diterapkan. Menurut konstitusi yang diperbarui,
Terima kasih pengacara Jiang telah bergabung di acara kami hari ini, serta menjawab berbagai pertanyaan terkait masalah hukum. Sekarang segmen pribadi dan pertanyaan yang semua tunggu-tunggu. Pengacara Jiang, boleh saya tanya, apakah Anda sudah menikah? Ya, saya sudah menikah. Pasti banyak orang yang patah hati karena Anda. Sebagai pengacara hebat seperti Anda, pasti suami Anda orang yang sangat sukses, ya? Suami saya memang luar biasa, tapi menurut saya, dia bekerja terlalu keras. Dia perlu istirahat sejenak. Pasti Anda sangat menyayangi suami Anda. Ya. Saya sangat mencintainya. Kalian sangat harmonis. Semoga selalu bahagia selamanya. Terima kasih. Baik, cukup. Wawancara selesai. Pengacara Jiang, tolong ikut saya ke sini untuk memeriksa ini. Baik, Ian. Kenapa kamu di sini sendirian? Hujan deras di luar. Pulang bersama saya. Kamu sangat mencintainya, bukan? Kamu tidak mau bercerai. Karena masih mencintainya. Kau hanya ingin memanfaatkan untuk balas dendam padanya. Yan, bukan begitu maksudku. Jangan bersedih. Bagaimana mungkin tidak sedih? Bagaimana mungkin tidak? Kau minta jadi kekasihmu, kukabulkan. Kau paksakan hal yang paling kubenci ini. Kau ubah aku menjadi sosok yang tak pernah kuinginkan. Tapi karena ini kamu, aku rela. Selama bisa di sampingmu, peran apapun yang kumainkan, akan kuterima. Untukmu, aku rela melakukan apa saja. Bagaimana denganmu? Kau mencintainya. Apa yang bisa kulakukan? Yan, itu tidak benar. Tolong dengarkan aku. Kalau begitu cerai dia. Hujan deras di luar. Kulanglah sekarang. Yan. Aku tak akan kembali. Tempat itu bukan milikku. Hanya kau yang pernah tinggal di rumah ini. Tak ada orang lain. Lu Feng juga tak pernah tinggal di sini. Aku tak punya hubungan dengannya. Dia bukan suamiku. Dia bukan. Ikutlah pulang bersamaku. Ian. Aku di sini. Ikut acara team building besok dengan Team building. Kau yakin mau perkenalkan aku secara publik? Pergilah jika kau mau. Ya. Maaf tentang tadi. Aku berangkat telat pagi ini. Ini semua salahku. Kemarin, aku tak biarkan pengacara Jiang istirahat lebih awal. Jangan bicara seperti itu. Tapi aku tidak salah. Kemarin aku bantu kamu memilih baju untuk hari ini. Aku jadi terlalu bersemangat, sampai tidak bisa tidur, malah ajak kamu olahraga bersama. Ini semua kesalahanku. Diam saja. Aku akan manggang barbeque untukmu. Gimana caranya kamu bisa ajak suamimu ikut? Aku sudah sadar. Dulu, aku sembunyikan hubungan kita, karena takut ganggu pekerjaan. Tapi sekarang, punya seseorang mendukungku. Rasanya justru menyenangkan. Kamu sudah tamat. Kamu benar-benar jatuh cinta. Gimana kamu mau pura-pura jadi jomblo bersamaku dan tipu cowok-cowok imut? Aku juga nggak suka cowok imut. Iya, benar sekali. Kamu memang cinta mati pada suamimu. Tapi sejujurnya, kalian berdua terlihat seperti sedang jatuh cinta. Siapa sangka sebulan lalu, kalian masih bermusuhan, dingin seperti es. Izinkan saya perkenalkan. Ini Presiden Lu. Halo, semuanya. Saya senang bisa bersama kalian di sini. Minggitek. Urusan hukum tahun ini akan sepenuhnya ditangani firma hukum kami. Hari ini kami mengundang khusus Presiden Lu untuk acara team building kami. Mari sambut beliau.
Dulu urusan hukum perusahaan kami juga ditangani firma Anda siap Tuhun. Tapi saya tak pernah diundang. Setiap kali ada undangan, sekretarismu yang menolak. Jadi mau diundang sebagai rekan bisnis? Atau keluarga? Tentu sebagai keluarga. Shuling. Sayang. Ini khusus saya panggang untukmu. Coba dulu. Biar saya sendiri. Presiden Liu, Anda juga di sini? Mari saya ajak cari makanan enak. Saya. Kalian ada lihat Jing Kaiyan? Enggak. Barusan enggak lihat dia, tadi kan sama Presiden Lu? Makasih. Lu Feng. Shuling. Katanya kamu tadi sama Kaiyan? Dia baru pergi, dia nggak sama aku. Kenapa nggak dijaga? Dia kan sudah dewasa, mau dikawin terus gimana? Dia pasti baik-baik saja. Kan tempat ini nggak terlalu luas, nggak mungkin tiba-tiba hilang. Di luar udah gelap banget. Lagi pula, akhir-akhir ini dia agak gak waras. Gak waras? Shuling. Kamu nggak lihat dia? Barusan dia nyari kamu kemana-mana. Aku nggak lihat. Nomornya nggak bisa dihubungi. Aku di mana ya? Kok malah semakin tersat begini? Jing Kaiyan. Kamu di mana sih? Ada orang gak sih? Xuling. Shuling. Jing Kaiyan. Hari-hari. Terima kasih. Ayo pergi. Aduh, sakit sekali. Jing Kaiyan benar-benar sakit. Kamu tahu tidak? Di mana ini? Zhang Shuling. Kamu dengar aku? Cepat jawab. Shuling. Angkat telepon, cepat. Jangan ditutup. Ayan. Shuling. Aku di sini. Ayan. Ayan, aku terluka. Di mana kamu? Ada apa saja di sekitarmu? Ada tanda atau penanda apa? Aku segera mencarimu sekarang. Jangan takut. Shuling. Tolong, jangan takut. Ayan. Hei, Shuling, jangan tutup telepon, Sueli. Aku akan menemukanmu. Shuling. Ayan. Apakah tadi kamu takut? Sedikit. Aku takut. Aku sangat ketakutan.
Tadi aku terus berpikir, bagaimana jika aku tidak bisa menemukanmu? Apa yang akan kulakukan? Apa kamu takut padaku atau khawatir? Kalau kehilanganku, tidak ada yang merawatmu lagi? Ya. Jadi, tolong, berjanjilah untuk hidup lama sekali. Adegan ini terasa sangat familiar. Sepertinya kamu pernah menggendong aku seperti ini sebelumnya. Kurasa itu, saat lomba olahraga SMA dulu, aku pingsan dan seseorang membawaku ke UKS. TAPI. Aku yakin itu bukan kamu. Kamu pindah ke Amerika setelah lulus SMA. Kejam sekali. Kamu bahkan tidak tahu siapa yang menggendong. Pembalutan dasarnya sudah selesai. Pastikan mengganti perban dengan benar. Dalam beberapa hari, periksakan ke rumah sakit. Itu sudah cukup. Katanya sudah dibalut semua. Kamu yakin bisa melakukan ini? Coba periksa lagi. Aku Dokter Saraf. Ini cuma Kizelio biasa. Kalau tidak percaya, bisa ke rumah sakit untuk röntgen. Baiklah. Kamu Elenya. Oh iya. Shuling. Suka kram haid parah. Akhir-akhir ini susah tidur. Bisa kasih resep obat? Diam. Sudah lunas utangmu, padaku? Ian, Dr. Zheng hanya bercanda denganmu. Aku akan potong buah untukmu. Dr. Zheng. Ian kira memiliki harga diri yang sangat tinggi. Tolong jangan sakiti dia seperti itu. Oke. Aku tak akan mengganggu suami. Jujur, kurasa Ian tetap hebat meski tanpa ingatan lamanya. Setidaknya dia tidak memiliki kebiasaan buruk yang membandel itu lagi. Benar kan? Tapi aku justru berharap ingatannya pulih. Aku ingin dia menghadapi jati dirinya yang sebenarnya. Bagaimana dengan secangkir kopi? Kau tak pernah melihat hidupku. Hah? Kapan belajar membuat latte art? Bukan aku yang membuatnya, aku minta orang lain yang membuatnya. Ian memang memiliki selera yang bagus dalam memilih orang. Kamu memilih orang yang tepat. Ayo, minum lagi. Sudahlah, jangan main-main. Aku punya kasus yang harus dikerjakan. Dokter bilang, kamu harus lebih banyak istirahat. Setelah selesai dengan kasus ini, aku akan ajak kamu ke tempat yang bagus. Di sisi lain. Berhenti di situ. Zhang Xuling. Hajar pengacara tak berperasaan itu. Ngasih ibu rumah tangga cuma buat uang. Kau akan dapat balasannya. Kalian pada ngapain? Berhenti berantem. Ada apa ini? Senualia tadi quand? Kasus perceraian yang diambil pengacara Jia beberapa hari lalu. Dia, pengacara wanita. Malah bantu suami selingkuh. Dapat hak asuh anak. Dia sendiri wanita. Tapi demi uang haram, bikin ibu rumah tangga yang udah 10 tahun, kehilangan semua yang diandalkan. Hajar dia, gasket. Dasar pikun, kuenya kelupaan ambil. Kalian pada ngapain? Satpam, tahan semua yang mau nakal di sini. Sama yang sengaja sebarkan gosip. Siap, Bu. Minggir. Sayang, nempel ke Presiden Jing lagi buat jagain? Kira. Yangji, bantu saya selidiki sesuatu. Siapa yang membocorkan kasus antara grup Sweling dengan keluarga Shao?
kamu baik-baik saja? Kantor menyuruhku ambil cuti kerja sementara waktu. Sebenarnya aku juga ingin istirahat. Dulu kamu selalu sibuk seperti ini? Apa aku pernah perhatikan kamu? Tidak. Kamu dingin sekali. Tak pernah dengar cerita-ceritaku. Sekarang kurenungkan. Harusnya aku putuskan kamu dari dulu. Seberat itukah sikapku? Tuan Jing yang sibuk kerja. Mana sempat peduli dengan pekerjaan pengacara junior. Aku janji. Mulai sekarang, akan lebih perhatikan pekerjaan pengacara Jiang Sueling. Kenapa kamu tak? Tanya apa yang terjadi padaku? Aku kehilangan ingatan 4 tahun terakhir, tapi kita sudah kenal bertahun-tahun lamanya. Dulu, kamu berani lawan keluarga, tinggalkan sekolah bisnis. Berjuang mati-matian hanya untuk jadi pengacara. Sekarang kamu malah jadi pengacara perceraian yang paling tak menguntungkan. Tapi aku yakin, kemampuan dan semangatmu untuk melindungi hak-hak kaum yang lemah. Kukira kamu takkan pernah memberiku perhatian. Ternyata dulu aku memang jahat. Jadi sekarang, aku harus tebus kesalahanku. Hei, ini kantor. Apa yang kamu pikirkan? Cuma mau kasih kalung, cuma itu. Atau kita bisa ke tempat lain. Jing Kaiyan. Sudah, aku mengerti. Salo, cuma bercanda. Kamu belum sarapan. Aku bawa kue untukmu. Makasih, sayang. Kuenya manis banget. Jing Kaiyan. Kamu utang kue padaku. Baiklah. Aku akan ganti janji. Selama aku di sini. Mau nangis saja. Mau tertawa saja. Dokter, tolong periksa baik-baik. Jika ada yang perlu diperhatikan, akan aku catat. Ya, pemulihanmu cukup baik. Ayo. Keluar sebentar. Tunggu di sini. Perkara hukum dengan keluarga Zhao sedang ramai di forum Anti-Kekurangan. Banyak yang membahasnya. Tapi aku masih selidik. Sampai Kekurangan ini. Ini masalah kecil. Kenapa lama diselidiki? Kalau keluarganya tidak bangkrut, apa aku perlu kamu? Sudah tahu aku bangkrut. Ormas sedikit, ya? Shuling. Aku sudah cek rekaman CCTV rumah sakit. Orangnya menghilang di kamar mandi. Aku pasang pelacak di Kelang Shuling. Aku duluan ke sana. Kamu hubungi polisi dan minta bantuan. Cepat. Mau pergi sendirian? Itu terlalu berbahaya. Kalau sendirian, mereka nggak akan curiga. Sopirin dong. Buruan. Motor ini cepat dan nggak bakal macet. Kalian siapa? Kalian mau apa dariku? Kami? Tidak, bukan itu. Kalian cuma mau uang kan? Aku punya banyak uang. Aku bisa kasih kalian banyak uang. Aku bisa bayar 2 kali lipat. Tidak, 5 kali lipat. Kalian pengacara tak berperasaan. Yang kalian bicarakan cuma uang. Di mata kalian, demi uang, kalian bisa buang nurani. Injak harga diri orang lain. Tidak, itu tidak benar. Bro, ngapain ngomong panjang lebar? Dia ganggu kita. Aliansi anti kecurangan. Harus dihukum.
Aliansi anti kecurangan? Mungkin kalian salah paham. Biar aku jelasin. Masih mau membantah? Denger, sayang. Zhao brengsek itu selingkuh. Masih mau bela dia? Mending mati aja. Harusnya kubunuh kamu. Tunggu dulu. Aku tidak membelanya. Semua yang kulakukan atas persetujuan Nyonya Zhao. Kalau tidak percaya, ada rekaman di HP. Lepaskan aku. Akan kuperdengarkan. Butuh sidik jariku untuk buka HP. Kira kami bodoh? Biar kamu telpon polisi? Di sini banyak orang kami. Mana bisa kabur? Kalian cuma mau tahu kebenaran, kan? Kenapa tidak dengar dulu rekamannya? Baru putuskan salah atau tidak, Adilgan? Kalau coba kabur, langsung kubunuh di sini. Tangkap dia. Lepaskan. Lepaskan. Shuling. Ian. Kau baik-baik saja? Si ganteng juga datang. Ian. Ian, tanganmu terluka. Tungguaku. Kami dengar, pengacara Jiang sudah menikah. Wanita simpanan itu diurus cukup baik ya? Bahkan datang menyelamatkan. Pengacara Jiang suka berselingkuh. Pantasan orang yang membantunya penipu juga. Dasar bodoh yang bisa ditipu berulang kali. Tangkap dia. Ian. Kubunuh kalian semua. Ian. Ian, jangan nakuti aku. Ian, bangun. Tolong. Ayo. Saat ini, keadaan sudah cukup stabil. Jangan terlalu khawatir. Ya. Aku perlu keluar sebentar. Bisa tolong jaga. Ian untukku. Para penjahat itu masih belum tertangkap. Jangan nekat melakukan apapun. TAC APA, pengawal keluarga Jing dan Jiang, sudah tiba di sini. Sudah waktunya kita menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Penggakara Jiang Xuling, Kudengar. Kamu baru saja mengalami. Penkulikan, banyak orang, berkata. Kau sendiri yang andai masalah. Begitu kakara. Kamu mendefinisikan hukum, mendefinisikan korban. Penggakara Jiang, bukankah kami semua belajar pola pikir ini darimu? Kau gunakan hukum untuk biarkan orang lolos dari kesalahan pernikahan, menginjak-injak mereka. Yang tak punya kuasa tahu status. Aku tak pernah mau memperbesar masalah ini. Dulu kupikir, selama yang kulakukan, sesuai hati nurani, tak peduli, pendapat orang lain. Tapi sekarang, karena diamku, orang yang kucintai, terluka. Karena pengacara Jiang sangat percaya diri, kalau begitu, mengenai kasus perceraian, keluarga Zhao ini, bisakah Anda memberi penjelasan? Baiklah, untuk kasus ini, saya sudah menerima persetujuan dari Tuan Zhao. Selanjutnya, saya akan mempublikasikan detail kasus ini. Sebagai profesional hukum, sebagai pengacara, yang perlu kita lakukan adalah melindungi yang lemah dalam sebuah keluarga. Ketika suami punya kuasa, pengaruh, dan berselingkuh, dan istri yang tinggal di rumah, bekerja keras tanpa keluhan sebagai ibu rumah tangga, semua orang secara alami menganggap ibu rumah tangga adalah korban. Katakan padaku, jika Anda pengacaranya, bagaimana Anda memutuskan? Tentu, kau ingin si jahat pergi tanpa apa-apa. Kan, jika tidak mungkin, setidaknya istri dapat setengah dari aset dan hak asuh, enak, agar jauh dari si jahat. Tapi mari lihat lagi. Anak ini terjebak dalam perebutan hak asuh. Pelakunya ternyata adalah istri yang bekerja keras.
Dia melampiaskan semua kebencian pada suaminya dan melampiaskannya pada anak mereka. Tuhan, anak ini sangat menyedihkan. Jika mereka bercerai, dan anak itu diambil, bukankah itu lebih berbahaya? Bagaimana anak itu bertahan? Anak adalah satu-satunya yang tak bersalah, Tuan Zhao. Berselingkuh itu salah? TAPI, dari yang kami dengar, dari anak itu. Dan sesuai investigasi, Tuan Zhao, selama 6 tahun ini dan di masa depan, dapat memberi anak kehidupan yang lebih baik dan lebih sehat. Ayo. Kamu sudah bangun, Ayan. Kamu hilang ingatan lagi. Itu tatapan kosongmu itu, sama seperti sebelumnya, persis sama. Apakah ingatanmu sudah kembali? Berapa banyak yang harus kubayar? Atau mungkin perusahaan akan mentransfernya pada Jean Begitu. Bukankah itu hanya kebohongan kecil? Donggar. Setelah kau hilang ingatan, kau dan istrimu jadi jauh lebih baik. Apaku benar-benar ingin kembali menjadi suami yang dingin, jauh, dan sopan tapi menyendiri? Suami yang sopan tapi menyendiri? Siapapun yang menyebarkan rumor, firma hukumku akan mengirim surat peringatan dan antek. Siapapun yang menyakiti suamiku, aku bersumpah tidak akan melepaskan satupun dari mereka. Ayan, kau sudah bangun. Syukurlah. Kau baik-baik saja. Bagaimana perasaanmu? Apakah ada apa denganmu? Jangan-jangan kamu kehilangan ingatan lagi? Kamu tahu siapa aku? Jangan nakut-nakuti aku. Ada masalah apa dengannya? Shuling. Ya, ini aku. Dia bilang kau tak mau aku lagi. Tidak, apa yang kukatakan? Aku. Dr. Zheng. Ka dan Ayan, apa yang kau bicarakan? Kepalaku sakit sekali. Aku ingat. Kurasa kau sudah menikah. Tapi aku masih tinggal di rumahmu. Apa yang terjadi padaku? Dr. Zheng, ada masalah dengan Ayat? Dia. Amnesia intermittent. Kondisinya muncul secara tiba-tiba. Dia hampir pulih, lalu kambuh lagi. Sekarang dia bingung lagi. Tak apa. Ayan, apapun yang terjadi padamu, aku akan tetap di sisi. Aku menunggu sampai kau sembuh, bahkan jika kau tak bisa mengingat apapun. Tak masalah. Dulu kukira, Pangga Karajang, wanita yang sangat cerdas. Ternyata, dia hanya Gila Santa. Ayon. Kau baik-baik saja? Begitu dengar kabar, ayahmu dan aku langsung terbang dari luar negeri. Luar negeri? Bukankah keluarga kita? Ayahmu dan aku. Kami pergi bekerja ke luar negeri. Iya, bekerja di sana, cari nafkah. Pakai baju bagus kuma untuk kerja? Kurang cocok ya. Shuling. Aku rasa yang kita lakukan ini tidak benar. Mungkin kita harus bicara dengan suamimu, minta dia keluar berdiskusi. TAPI. Dr. Zheng bilang, kamu tak boleh stres saat ini. Biarkan keadaan tetap seperti ini. Apa kau pikir? Aku tak cukup mampu untuk negosiasi dengan suamimu? Benar. Aku kehilangan ingatan. Jatuh bangkrut. Hilang segalanya. Hei, jangan terlalu dipikirkan. Dr. Zheng juga bilang, aku harus lebih banyak menemani. Perlahan saja, kamu pasti pulih. Apa kau benar akan menemaniku? Orang-orang tua itu, selama aku tiada, mereka membuat gebrakan besar. Ayo. Aku menemukan pelaku penculikan itu berhubungan dengan asistenmu, Zhao Longzhen. Zhao Longzhen. Mengerti. Sedang mengerjakan apa? Ada apa dengan kartu undangan ini? Ada apa dengan ini? Kita sudah bangkrut. TAPI kenapa sekolah masih memperlakukanku sebagai alumni berprestasi dan mengundangku? Ya, sebenarnya,
Ayan, dengarkan aku. Aku mengerti. Mungkin sekolahnya belum tahu kabar terbaru. Mereka tidak tahu keluarga Jing sudah bangkrut. TAPI. Bagaimana mereka tahu? Harus mengirim ke rumah kita? Lupakan saja, kondisinya sudah cukup stabil sekarang. Katakan saja yang sebenarnya. Baiklah. Berhenti memandangi itu. Nanti saat waktunya tiba, aku akan menemani Casey Cola. Dengarkan. Kamu sangat manis, sayang. Kenapa? Masih sakit di sini? Ayah, bantu aku oleskan obatnya? Sayang, malam ini terasa sangat panjang. Jangan terlalu memaksakan diri. Apa yang kamu bicarakan? Aku baru beli kursi goyang baru. Mau coba? Dulu aku suka ke sini. Saka, nonton orang yang kusuka main basket. Bukan. Aku suka menyelinap ke sini untuk menghafal pasal hukum. Aneh ya? Lumayan unik sih. Shuling. Le Feng. Aku pernah lihat kamu main basket. Banyak cewek bawain kamu air. Di antara mereka, ada yang kamu suka? Coba tebak. Tapi aku tak pernah lihat kamu dekat dengan siapapun dari mereka. Jadi, diam-diam naksir seseorang? Aku dulu naksir orang bodoh. Sayang, sedang APA? Ini kan sekolah, ini tidak pantas. Aku tidak melakukan apa-apa. Jing Kaiyan, Jiang Shuling. Pak Direktur Qin. Benar-benar kalian berdua melihat kalian begitu mesra. Membuatku tenang. Aku ingat saat kau minta aku jadi saksi pernikahanmu. Aku. Pak Direktur Qin. Ayan di mana? Dia kecelakaan mobil. Ingatannya sebagian hilang. Mungkin dia lupa kalau kita sudah menikah. Ku bawa dia ke sekolah ini agar ingatannya pulih. Dia naksir kamu sejak lama. Sekarang malah lupa. Kalian sudah menikah? Dia naksir aku? Ayah. Waktu resepsi, dia sampai cemburu. Karena itu, sesudahnya, aku sampai marahi dia. Selamat untuk kalian berdua. Sungguh bahagia. Mohon pengantin pria Jing Kaiyan. Mimigang Tonggong Ponggontan Wanita. Katanya Jiang Suling dan Lu Feng Sudah pacaran lama, kenapa tiba-tiba putus? Lalu nikah dengan Jing Kaiyan? Pak Direktur Qin. Gimana kalau begini? Kalian berdua jalan-jalan dulu. Keliling sekolah. Aku ada urusan dulu. Izin duluannya. Lagi pikir apa? Jadi ternyata, alasanmu melihatku seperti itu di pernikahan. Bukan karena kamu marah, tapi karena kamu cemburu.
Siapa yang kamu tidak punya sikap berak? Tunggu, bukan. Perasaan ini. Ada yang tidak beres. Persis seperti Jing Kaiyan sebelum hilang ingatan. Aku tidak sedang membicarakanmu. Lihat, ada apa di sana? Kenapa lari secepat itu? Apa kau takut? Suamimu melihat istrinya bersama selingkuhannya? Kamu. Apa ingatanmu sudah pulih? APA. Kamu tidak mau aku mengingat segalanya, ya? Masuk akal. Aku hanya Jiang si pengacara. Orang yang bisa kau suruh-suruh. Dan pakai semaumu. Tidak, bukan begitu. Kau. Ingatanmu sudah kembali. Kenapa tidak beritahu? Kenapa menangis? Kamu memarahiku. Ya, aku bohong padamu. Tapi aku selalu sungguh khawatir tentangmu. Saat kau di rumah sakit, aku merawat sebaisaku. Tapi kamu masih saja membentak. Maafkan aku. Aku takkan bentak lagi, ok? Apa yang lucu? Kita bukan anak SMA lagi. Ini keintiman yang sah secara hukum. Kenapa kau menghindar? Kita sudah resmi menikah. Dulu siapa yang selalu menyembunyikanku dari semua orang? Bukannya dulu kau yang bersikap dingin padaku? Waktu pernikahan, kau mabuk berat. Orang yang tak paham akan mengira kau patah hati karena tak menikahi wanita idaman. Aku hanya bahagia dan minum sedikit lebih banyak. Ada masalah dengan itu? Kau menemui mantan pacarmu? Apa katamu barusan? Tidak ada. Ayo pergi. Kemana? Kembali ke kantor. Aku sudah lama tak ke sana. Jika tak segera kembali, perusahaan bisa bangkrut. Nanti, aku akan cuci pakaian dengan muka masam, melayani pengacara Jiang. Selamat pagi, Presiden Jing. Selamat pagi. Presiden Jing, Nyonya. Presiden Jing, anggota Dewan sudah menunggu di lantai atas. Antar Nyonya ke kantor untuk beristirahat. Tentu, Nyonya, silakan ikut saya. Halo, mau minum kopi? Oh, ternyata kamu. Presiden Jing baru saja datang. Dulu aku tak pernah perhatikan sikap Ayan selama ini. Bahkan tak peduli sikap sekretarisnya. Tapi sekarang, Apa aku salah bicara? Anda memanfaatkan kondisi Presiden Jing yang sakit, membiarkan kelalaian di perusahaan. Kini Presiden Jing sudah pulih. Bersiaplah untuk dipecat. Apa kuanggap berlebihan? Kau lupa diri? Lupa diri bagaimana? Aku junior Presiden Jing sejak kuliah. Asisten kanannya. Jauh lebih penting darimu. Istri kontrak dari pernikahan bisnis. Kelas kita beda jauh. Lagi pula, Presiden Jing paling benci dibohongi. Tunggu saja perceraian. Jadi sekarang, tak perlu berpura-pura lagi. Berani membangkang padaku. Mungkin kau tak tahu, Presiden Jing sudah menyiapkan dokumen perceraian. Mengapa kau tersenyum? Kau tertawa sendiri seperti bodoh. Justru kau yang tolol. Katakan terus terang, semua hadiah yang pernah kau kirim, Presiden Jing tak pernah melihat. Dia suruh buang semua. Oh ya, boneka yang pernah kau kirim, kan? Itu pun dibuang. Presiden Jing tak lihat sekalipun. Ternyata kau. Jika Ayan tahu aku hamil, apa dia akan senang? Pengacara Jiang. Presiden Jing baru selesai rapat, sudah dalam perjalanan ke bandara. Kapan dia kembali? Ada keperluan mendesak, bisa ku sampaikan pesan. Aku akan dinas luar kota. Tolong berikan ini padanya. Minta dia meneleponku. Setelah melihat ini.
Sampah tak berguna. Jadi, sejak hamil sampai keguguran, setiap telepon yang kubuat, Kian, selalu kau bilang dia sibuk, tak sempat menjawab. Ini semua salahmu. Ya. Dan itu belum semuanya. Setiap kali kamu dinas ke luar negeri, aku selalu kasih kode ke Presiden Jing. Kalau kamu ketemu mantanmu, coba tebak kenapa? Kenapa sikap Presiden Jing semakin dingin sama kamu? Kau pikir aku tak bisa menghadapimu? Presiden Jing sedang carry Penggakura buat menyusun dokumen perceraian kau. Penggakura perceraian terkenal di Jiangcheng ini malah mau diceraikan sendiri. Nanti reputasimu hancur. Mana mungkin kau bisa berbuat apa-apa? Presiden Jing, saya tidak bersalah. Penggakura Jiang yang memukul saya. Kau tidak bersalah. Istriku diculik. Bukan ulahmu, menyebar rumor istriku main kasus. Bukan kau juga? Bukan, Presiden Jing. Ini semua salah paham. Salah paham? Aku tadinya mau telepon pengacara, tapi untuk mencari pengacara pidana, akan kusiapkan penjara untukmu bertahun-tahun. Tolong Presiden Jing jangan. Saya selalu setia pada Bapak. Saya hanya khawatir si imut ini akan menyakiti Bapak. Berani-beraninya kau ganggu istriku? Assistant Lin, kilarkan dia dari sini. Sayap. Presiden Jing. Ayan. Hanya aku yang mencintaimu. Ayan, mereka semua jahat. Semua wanita ini penjahat. Sayang, kamu sudah bangun. Bagaimana perasaanmu? Apa yang terjadi padaku? Kamu hamil. Sudah sebulan. Jangan terlalu emosi, oke? Di awal kehamilan, kamu seharusnya tidak terlalu emosi. Ini semua salahku. Seharusnya aku sadar lebih cepat. Aku membiarkanmu menderita sia-sia. Aku sangat bodoh. Aku selalu berpikir sangat pintar dalam bisnis. Tapi aku dibodohi sekretaris selama 4 tahun. Aku bahkan tidak tahu kamu hamil. Seharusnya aku memukul diriku sendiri. Ya, seharusnya. Kamu selalu pemarah dan bodoh. Kita sudah menikah 4 tahun. Dan kamu tidak pernah mudah untuk dihadapi. Seharusnya aku tidak cepat memaafkan. Begitu aku keluar dari rumah sakit, aku akan membawa anak-anak. Dan pergi selamanya. Kamu bisa hidup dengan perusahaanmu itu. Sayang. Ya. Lebih baik lagi, kenapa tidak berakting seperti drama? Istri CEO kabur dengan bayinya? Biarkan dia menderita mengejar. Penggakura Jiang. Biar kuperiksa sekali lagi. Oak. Bagaimana bisa spesialis otak seperti berakhir di bagian kandungan? Kenapa? Belum lama ini, kamu memintaku memeriksa pengacara Jiang, karena siklusnya tidak teratur. Sekarang kamu yang bersikap seperti itu. Sejujurnya, kupikir kamu yang masalah hormon. Mama. Dasar nakal. Jangan mendekat. Jing, minggir. Aku mau lihat ibu baptisku. Ibu baptismu sedang melahirkan. Jangan ganggu, oke? Aku tidak buat masalah. Aku mau menyanyi untuk bayi, dan menari untuknya. Xiaobao, jangan bergerak-gerak. Jangan sentuh ibu baptis. Ayah, aku tidak. Mereka jahat padaku. Sudahlah Xiaobao, jangan nangis, ya? Ayah. Beberapa hari lalu, bukankah sudah kukatakan, aku mulai pacaran baru? Dia Lu Feng. Sekarang kita pacaran. Lu Feng. Dengar ya. Lin Qian. Dia sahabatku. Jika kau sakiti dia, ku takkan beri ampun. Tenang. Itu takkan terjadi. Selamat. Terima kasih. Jing, kali ini kamu benar. Sekarang Lu Feng ayahku. Mulai sekarang kamu ikut saja dengan ayah Barmer Lu Feng. Jangan sering ganggu ibu baptismu.
kita kuma mengganggu. Takkan jadi penghalang. Ayo pergi. Sweling, ayo kita lihat-lihat. Maaf mengganggu, kami masuk ke tempat yang salah. Sungguh memelukan. Cepat persilakan masuk. Ibu, ayah, silakan masuk. Bukannya kalian sedang kerja di luar negeri? Kenapa pulang sekarang? Dasar nakal. Sweling hamil, ini hal besar. Masa kami tak peduli? Kalau peduli, kenapa tak bawa oleh-oleh? Ada kok. Semua sudah kami siapkan. Lia ini. Properti di lebih dari 30 negara. Jadi, mau liburan ski di luar negeri, atau mengelola peternakan di sana? Sayang. Semua sudah kami urus. Bu, ini terlalu berlebihan. Ah tidak kok, biasa saja ini. Kamu sudah banyak berkorban. Setia menmani. Si pembuat onar ini. Tahu tidak? Kata. Kalau cinta seseorang, pastiin mereka punya rumah, dimanapun di dunia. Wahahaha, betul, betul. Ian. Jengga, kalau orang tua memberi, jangan ditolak, terima saja. Lajapila, kalau keluarga kami bangkrut. Oh iya, aku juga punya hadiah, mau kuberikan ke Sweling. Ini saham yang ibu dan aku milik di perusahaan Jing. Semua akan kami berikan ke Sweling. Sudah semua dilegalisir notaris. Tidak, tunggu. Ayah. Ayolah, terima saja. Dengan begini, mulai sekarang kau pemegang saham terbesar di grup J. Kalau Ayan macam-macam, Dia tidak perlu. jadi CEO lagi. Kau bisa gelar rapat pemegang saham kapan saja untuk menggantikannya. Wajah, sekarang aku harus bergantung pada pemegang saham besar Jiang untuk menjagaku. Dasar kau, masih kurang ajar. Ikut ayah sebentar. Ibu. Terima kasih. Kita semua keluarga di sini. Oh ya, ibu punya sesuatu lagi untukmu. Lia ini. Ibu jamin kau akan lebih suka. Ini milik Ayan. YK. 4 tahun lalu, suatu hari tiba-tiba, dia pulang dan bilang ke ibu, minta ibu datang ke rumahmu melamar. Katanya mau menikahimu. Waktu itu, ibu kira dia cuma bercanda. Atau belum serius memikirkannya. Lalu ibu tanya alasannya. Kemudian. Dia kasih ibu ini. Album foto. Kata, dia sudah suka padamu lama sekali. Dan ingin menikahimu. Sayang, Ada APA? Ian. Kita sudah lama saling mengenal. Apakah kau pernah benar-benar jujur padaku? Ya. Aku memang berbohong padamu. Sejujurnya, aku selalu menyukaimu. Kita sudah lama saling mengenal. Tapi kau tak pernah benar-benar melihatku. APA lagi? Aku diam-diam menginvestasikan uang untuk Lu Feng, membantunya memulai karir di luar negeri agar dia tidak kembali. Aku tak ingin melihat kalian kembali bersatu. Hari kalian putus. Aku keluar bersama teman-teman dan berpesta selama 3 hari berturut-turut untuk merayakan. Setelah itu, aku mengajukan ide tentang pernikahan kita. Jadi, gaun pengantin itu bukanlah persiapan dadakan. Cincin ini sudah dipesan khusus setahun lalu. Hanya itu. Hanya itu. Dan aku mencintai. Aku sungguh-sungguh mencintai. Maafkan aku karena Tuk hadir selama 4 tahun ini.
Mereka sudah menikah 10 tahun. Tapi Mazi, mesra seperti dulu. Mereka pasangan yang sangat serasi. Kita juga nggak kalah kok. Apa istimewanya sih? Di rumah, Papa Mama tiap hari juga ciuman. Kami sudah biasa melihatnya. Iya, Papa bahkan bilang nanti, kami akan punya adik. Tian, Jing Kaiyan. Hari ini genap 10 tahun pernikahan Anda dengan Nyonya Jiang Shuling menjadi suami istri. Meski Anda berjanji untuk tetap mencintainya seumur hidup seperti sampah. Pernikahan dulu untuk selalu menyayanginya. Aku bersedia. Akan kucintai dia 2 kali lipat selamanya. New York, Jiang Shuling. Bersediakah Anda mulai hari ini untuk tidak meninggalkan Tian, Jing Kaiyan dan selalu menyayanginya? Aku bersedia. Akan ku tetap di sisi Kak Ian sepanjang hidup kita. Di sisa hidup kita, semoga kita semua mendapat kedamaian tiap tahun dan kebahagiaan yang terus bertambah.